Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan deritanya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat, tentu kita semua pernah mengalami apa yang disebut dengan pengalaman duka cita, ya, atau pengalaman berada dalam sebuah posisi di mana kita terjepit, ataupun kita tidak bisa berbuat sesuatu yang memungkinkan kita untuk memperoleh apa yang kita harapkan. Tetapi bagi Tuhan, penderitaan itu sebenarnya merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Ketika kita masih berada dalam dunia ini, tentu pengalaman duka cita akan selalu meliputi hidup kita. Dan di sini bagaimana kita kemudian menghadapi pengalaman itu sehingga terpecahkan dan menemukan sebuah solusi yang tepat untuk kita pakai sebagai suatu perjuangan melepaskan diri dari pengalaman penderitaan yang kita alami atau duka cita yang kita alami. Tetapi di balik semua itu, di balik pengalaman duka cita tentu ada hal yang baru, yaitu sukacita. Sekiranya Tuhan pada kesempatan ini hendak memberitahukan fenomena itu kepada kita, kepada para muridnya dalam konteks Yesus, ya, bahwa memang para murid akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Tentu di sini Tuhan hendak menegaskan kepada para murid bahwa dia akan pergi kepada Bapa, dan tentunya kepergiannya bukan merupakan sebuah kepergian meninggalkan para murid itu selamanya, tetapi merupakan sebuah kepergian menyediakan sebuah situasi baru atau menyediakan sebuah fenomen baru bagi para muridnya, di mana nantinya mereka akan diutus oleh Yesus sendiri, Roh Penghibur atau Roh Kudus. Dan bagi manusia, Yesus pergi untuk membuka ruang keselamatan bagi manusia atau menyediakan tempat bagi manusia dalam kehidupan kekal itu. Dengan demikian, kepergian Yesus merupakan sebuah kepergian untuk menyediakan bagi manusia sesuatu yang baru. Dan tentu dalam konteks para murid, kepergian Yesus sekaligus menjadi sebuah momen penting bagi para murid, di mana mereka kemudian menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan, atau mereka itu menjadi saksi yang pertama akan eksistensi Yesus sebagai Allah atau sebagai Tuhan. Dengan demikian, ketika dia mengatakan, kamu akan diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Artinya bahwa para murid yang
ditinggalkan oleh Tuhan itu tentu bukan berarti bahwa Tuhan tidak menyertai mereka lagi, tetapi itu menjadi sebuah awal dari para murid di mana Tuhan akan memberikan mereka sebuah roh atau akan mengutus mereka roh penghibur yang nantinya menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk mewartakan Tuhan yang bangkit, dan sekaligus roh yang mengingatkan sekaligus menuntun mereka, menyertai mereka untuk tetap setia kepada Yesus. Dan tentu ada banyak penderitaan atau ada banyak tantangan dan banyak persoalan yang mereka hadapi ketika mereka mewartakan Yesus, mewartakan kebenaran ke tengah dunia. Tetapi tadi Yesus mengatakan bahwa duka citamu akan berubah menjadi sukacita dan hatimu akan bergembira. Yesus tadi mengatakan bahwa aku melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Nah, di sini tentunya bahwa ketika para murid itu menjalankan tugas perutusan mereka dengan sebaik mungkin, berhadapan dengan persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapinya, mereka mampu menghadapi semuanya itu. Pada saat itu mereka sedang menang atau sedang berjuang menuju sukacita itu, di mana mereka dipakai Allah untuk mewartakan kabar gembira meskipun berbagai macam tantangan yang dihadapi, tetapi pada akhirnya berbuah untuk dunia dan tentu kemuliaan Tuhan. Dan saat itulah para murid pun boleh mengalami kemuliaannya, hati mereka diliputi oleh sukacita. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sehingga kalau kita menggaris secara umum pernyataan Tuhan ini, duka cita yang mendahului kemenangan. Artinya bahwa kemenangan itu selalu ada di balik duka cita. Atau kalau kita kembali kepada pengalaman Yesus salib dulu, penderitaan dulu, baru dia bisa mencapai kemenangan Paskah. Dia mengalami kebangkitan. Dan pada hari kemarin kita merayakan Tuhan naik ke surga. Artinya di sini Tuhan sudah menunjukkan terlebih dahulu bagaimana fenomena duka cita itu mendahului kemenangan, atau penderitaan salib mendahului kemenangan. Nah, ini gambaran bagi para murid nantinya ketika mereka akan diutus ke dalam dunia. Tentu pewartaan mereka akan Yesus mendapatkan berbagai persoalan, tantangan-tantangan. Bahkan mereka pun diancam dibunuh sedemikian rupa agar mereka tidak melanjutkan pewartaan akan Yesus. Tetapi mereka terus melanjutkan semuanya itu, walaupun pengalaman penderitaan itu ada untuk mereka. Tapi mereka percaya di balik penderitaan yang mereka alami itu ada sebuah kemenangan, sukacita, di mana mereka akan hidup bersama Yesus guru mereka dalam kemuliaan. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya bacaan ini juga menjadi sebuah inspirasi bagi kita bahwa penderitaan kehidupan kita atau duka cita yang kita alami karena kita membela kebenaran, karena kita berada pada posisi Allah, bukanlah sebuah penderitaan yang tanpa makna. Tapi penderitaan itu adalah sebuah jalan bagi kita menuju makna itu, menuju kemuliaan atau menuju kemenangan. Oleh karena itu Tuhan tadi mengatakan bahwa aku akan melihatmu lagi dan hatimu akan bergembira. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas gembiraanmu daripadamu. Artinya sini bahwa kita setia dalam penderitaan atau dalam duka cita yang kita alami karena kita berusaha untuk membela sang kebenaran, maka saat itu hati kita akan bersuka cita, dan itu merupakan hakmu yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Dan tentunya pesan yang paling menarik untuk kita dari bacaan ini adalah kesetiaan di dalam penderitaan, karena kita memang membela kebenaran. Sebab kesetiaan itu akan menuntun kita kepada kemenangan yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita memahami kemenangan di sini, bukan dalam arti kita menang dalam dunia, walaupun kita mengalami penderitaan, tapi kemenangan kita adalah kita memasuki wilayah keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan, atau keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan. Duka cita kita karena kebenaran, di saat itu kita sedang berjuang, kita sedang menjalankan keselamatan subjektif kita. Kita menyelamatkan diri kita sendiri demi sebuah kebenaran. Dan karena itu pun
pintu keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan dibuka untuk kita, sehingga kita pun boleh masuk ke dalam kemuliaan Tuhan yang disediakan Tuhan untuk kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan tugas perutusan kita untuk setia dalam duka cita dan memaknai duka cita itu sebagai sebuah jalan menuju kemenangan. Semoga.